Halo, selamat siang kawan-kawanku semua. Semoga di siang hari ini kita diberikan kesehatan selalu ya kawan-kawan. Semoga di siang yang cerah ini yang menonton video saya diberikan kesehatan selalu, murah rezeki dan panjang umur. Kali ini saya akan mengupas mengenai video dari ular cicak atau ular genteng. Kalau dalam bahasanya namanya Lysodon capucinus. Ular ini disebut ular cicak karena ular ini sering ditemukan sedang memangsa cicak yang berkeliaran di sekitar rumah Anda. Ular ini kalau dalam bahasa Inggris disebutnya Oriental Wolf Snake. Sedangkan nama spesifiknya Cappucinus yang artinya cappuccino atau coklat kemerahan, mengacu pada warna tubuhnya yang dominan coklat kemerahan. Yuk kita buka dulu batu batanya ini. Kita lihat bagaimana si ular cicak ini ya. Ular cicak ini aku dapat dari teman aku. Karena di belakang rumah dia itu ya ada tembok yang belum diaci. Karena emang sejatinya ular cicak ini suka nempel di tembok-tembok bata yang belum diaci. Karena di sela-sela tembok seperti itu kadang banyak cicak-cicak pada nempel di tembok cari makanannya. Nah, dari itu si ular cicak ini juga suka menempel di situ buat memakan cicak-cicak tersebut. Sekedar informasi ya buat adik-adik, bapak-bapak atau ibu-ibu. Untuk ular ini ya, ular cicak ini tidak berbahaya, yaitu aman, tidak beracun, tidak berbisa. Jadi kalau ada ular ini di sekitar rumah Anda atau pekarangan Anda, mohon jangan dibunuh ya, karena ini ular aman. Ya kemarin sih ular cicak ini di saya sempat strike, suka gigit-gigit. Ternyata apa? Selang satu harinya ular ini shedding atau ganti kulit nih. Contohnya nih kulitnya nih yang udah ganti. Secara tidak sengaja ular ini sebenarnya kalau di rumah Anda juga sangat membantu loh. Yaitu membantu mengurangi atau membasmi dari cicak-cicak yang sering berada di rumah Anda, yang kadang cicak tersebut mengganggu Anda, yaitu via kotoran. Kalau buang kotoran kadang suka di tempat-tempat yang strategis, bisa di kursi atau di meja makan dan lain-lain. Untuk video ular ini sedang makan cicak ada ya di video shot saya, yaitu ya di YouTube channel saya ini. Kalau mau lihat makanannya itu dia sedang strike atau sedang memakan mangsanya, yaitu cicak rumahan. Jadi Anda nggak usah repot-repot beli lem buat ngelem cicak ataupun obat buat membunuh cicak tersebut. Nggak perlu pakai alat-alat kayak gitu ya. Cukup kalau Anda udah tahu mengenai ular ini, biarin aja dia hidup di rumah Anda, dia nggak ganggu. Cuman ya mungkin itu menggelikan bagi Anda yang kadang suka trauma atau jijik atau benci atau takut sama ular. Biarpun Anda seperti ini, tapi mohon ya, ular seperti ini jangan dibunuh, jangan disiksa, biarin saja dia hidup berdampingan di rumah Anda selama dia tidak mengganggu atau bikin kotoran di tempat Anda. Itu juga sama saja Anda sudah ikut andil melestarikan hewan ini dan juga ikut menjaga sesama ciptaan dari Tuhan atau ciptaan Allah. Mohon ya Bapak Ibu, adik-adik, mohon dipahami untuk video atau wujud dari ular cicak ini. Jika sewaktu nanti ular ini berada di rumah Anda tidak takut, Anda tidak histeris kalau pas melihat ular ini. Nih lihat ya bentuk dan motif dari ular cicak ini. Biar kita tidak salah paham atau gagal paham dalam mengidentifikasi ular seperti ini pas di alam.
hampir lupa kawan-kawan. Ini ada satu bocoran ya mengenai ular cicak ini atau Lysodon cappucinus ini. Pernah dan dengar kemarin ada kawan aku ngomong ular ini bau kayak gitu kan. Nih ya, aku jelasin. Sebenarnya ular ini emang bener bau. Dia mengeluarkan suatu cairan, yang mana cairan tersebut adalah cairan sistem buat pertahanan dia. Jika sewaktu-waktu ada pemangsa yang hendak memangsa dia ataupun mengganggu dia. Tapi setelah kita handle, kita sering pegang-pegang kontak dengan dia, ular ini sudah tidak lagi mengeluarkan bau atau cairan tersebut. Intinya ya, jika ular ini terdesak atau terpojok, mungkin takut, nah disitulah dia mengeluarkan cairannya, yaitu yang berbau sangat menyengat bagi hidung kita. Dan jika ular ini sering kita handle, dia sudah tidak takut, tidak trauma lagi, maka cairan itu sudah tidak dia keluarkan lagi. Karena ini sudah aku praktekkan. Ternyata kalau dia udah kasarannya udah jinak, udah adaptasi, udah aman, udah tenang, dia sudah tidak lagi mengeluarkan cairan atau yang bau menyengat tersebut. Kalau Anda yang tidak percaya, silahkan tinggal cari di alam, berburu di alam atau berburu di tembok-tembok yang sudah tua, yang belum diaci. Kalau jumpain ular seperti ini, langsung saja tangkap. Pasti dia tidak lama dia akan mengeluarkan bau atau cairan yang begitu menyengat. Baunya ya agak-agak bau busuk-busuk gitu. Misal bagi Anda ya mungkin ada anak komunitas yang pelihara seperti ini, cek dulu, pantau dulu habitat dia di alam. Kalau dikandangin bisa menyesuaikan, mungkin setelan dari suhu atau mungkin media perlengkapan, dan juga jangan lupa ya dikasih wadah tempat air. Ya mungkin dia itu sesekali buat untuk berendam ataupun buat minum. Dan untuk pengetahuan lagi ya, ular cicak atau Lysodon cappucinus ini tersebar luas di Asia Tenggara, mulai dari Myanmar, Laos, Tiongkok, dan Tenggara, Yunnan, Fujian, Guangdong, Hong Kong, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Semenanjung Sarawak, dan Sabah. Untuk Indonesia ada Sumatera, Bangka, Belitung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Buton. Timor Leste, Filipina, Bantayan, Cebu, Cuyo, Leyte, Suzon, Masbate, Mindanao, Mindoro, Negros, Pelawan, Panay, Samar. Pada dasarnya ya, ular cicak atau Lysodon cappucinus ini tidak hanya tersebar di tempat saya saja, tapi juga ternyata di wilayah Asia juga ada. Seperti yang tadi telah saya sebutkan ya. Untuk ular cicak ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan antara 3 sampai 11 butir. Untuk panjang dari ular cicak ini bisa mencapai 76 cm dan kepalanya yang berbentuk agak gepeng. Tubuh bagian atas berwarna coklat kemerahan atau kehitaman dengan bercak-bercak berwarna putih. Bagian atas kepala berwarna kecoklatan dengan motif berwarna keputihan pada leher belakang atau tengkuk. Bagian bawah tubuhnya berwarna keputihan. Ular ini ya tidak sering dijumpai di tempat-tempat lembab atau basah. Justru ular ini sering ditemukannya itu di tempat-tempat yang gak kering, seperti contoh tadi tuh di tembok-tembok yang belum diaci. Untuk seperti di rawa atau sawah, saya jarang menjumpai ular cicak ini berada, kecuali itu di tempat yang agak kering itu tadi. Seperti yang aku contoh ini, tembok-tembok yang seperti ini. Inilah tempat ular cicak ini kadang berada.
atau menempel di sela-sela dari bata. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Lestari alamku, lestari hewanku.